hanya penyembahan kami. Hanya Yesus yang layak kami tinggikan. Tiba saatnya kami boleh dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Biarkan hamba-Mu semakin kecil dan tidak ada artinya apa-apa. Tapi Yesus yang kami sembah semakin besar. Kami satukan hati kami di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama percaya kita katakan amin. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri, katakan Yesusku luar biasa. Ya, kasih salam kanan kiri dengan hangat, katakan Yesusku luar biasa. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. 5 orang yang ngomong shalom. Bagaimana kabar saudara? Luar biasa, karena hari ini kita sukacita memuji nama Tuhan. Bahwa semuanya ini karena hadirat Tuhan turun atas hidup kita. Amin. Dan kita percaya kita pulang dari tempat ini bahwa satu kemenangan, bahwa satu mujizat luar biasa. Amin. Ceplek kanan kiri, katakan kamu pasti diberkati. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini ada satu hal yang Tuhan akan sampaikan. Yaitu berita tentang keputusan Tuhan. Apa saudara? Keputusan Tuhan. Pastikan hari ini bahwa keputusan Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Sama-sama katakan 2, 3. Keputusan Tuhan pasti yang terbaik. Salam kanan kiri, katakan pasti yang terbaik buat kamu. Pasti yang terbaik buat kamu. Dan pasti yang terbaik buat diri saya. Amin. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Yesus kita. Berapa banyak hari ini seringkali kita dapat keputusan yang gak enak. Keputusan yang sangat menakutkan. Keputusan yang sangat tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, minggu kemarin 1 bulan yang lalu waktu saya selesai khotbah di sesi 1, teleponnya berdering terus saudara. Ya, teleponnya berdering. Dan setelah itu waktu break ada waktu 1 jam saya telepon, ternyata saudara saya dari luar kota telepon ya. Bahwa saya kalau bilang cihu saya ini sakit saudara. Masuk rumah sakit dan ada keputusan bahwa dokter bilang wah sudah komplikasi dan sebagainya. Saya hanya katakan pastikan bahwa keputusan Tuhan pasti yang terbaik. Saya berkata sama anaknya, sama istrinya. Saya katakan keputusan Tuhan pasti yang terbaik. Tapi minta didoa video call saudara. Ayo video call. Saya dalam gereja sama Pak Gunawan Sulo. Kita video call, kita doa. Saya bilang katakan Yesus baik. Ya, bebaskan pengampunan, bebaskan kecewa. Apapun juga dia menangis dan berkata yes Tuhan baik. Tuhan baik. Meskipun keputusan dokter tidak sesuai dengan keputusan kita. Harapan kita dokter ngasih keputusan sembuh kok, sehat. Ya 2 hari sudah keluar dari rumah sakit, enak saudara. Ini keputusan yang tidak enak ya. Selesai doa, amin. Saya katakan sama anaknya, 1, keputusan Tuhan pasti yang terbaik. Iya kok, iya. Ya, apapun yang terjadi, keputusan Tuhan pasti yang terbaik. Kecuali kalau papanya dulu memang bukan orang Kristen saudara. Di luar Kristen yang pernah saya khotbahkan. Dan dia boleh bertobat karena mendengar suara Tuhan. Ya. Dan dia boleh melayani Tuhan di sisa waktunya. Dan saya percaya apa yang dia kerjakan Tuhan lo catat saudara. Hari ini saudara datang jauh-jauh. Tuhan lo catat, amin. Pagi wis bangun mandi dulu ya. Merias tubuh untuk datang ke hadirat Tuhan. Nggak, jangan saudara bilang waduh aku rugi. Enggak rugi. Ya, karena Tuhan akan memberikan keputusan terbaik dalam hidup saudara. Senin kami akan datang ke sana, ternyata sudah dipanggil Tuhan. Anak cucunya menangis karena Selasanya itu hari ulang tahunnya. Ya, hari ulang tahun papa tercinta, opa tercinta yang ke-69 tahun. Ya, anaknya waduh Pak, kurang sehari tok, kurang cuma berapa jam saja. Papa kok ninggal no. Saya waktu datang saya katakan pada anaknya, keputusan Tuhan pasti yang terbaik. Papa nggak sakit kok. Papa di surga sama Yesus saya katakan. Karena sudah melayani Tuhan dengan setia di sisa hidupnya. Dan memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Seringkali keputusan kita ini salah. Hari ini mau dengar kesaksian ya. Karena waktunya juga singkat, ada perjamuan ya. Mungkin 5 menit cukup. Kesaksian yang singkat, yang jelas
Bagaimana keputusan Tuhan dalam hidupnya yang merubah segala sesuatunya yang menjadi luar biasa. Saya undang ya tamu kita, Amarzoni, artis. Oh bukan ya, saudaranya saudara. Katanya dari Hong Kong, Gang 7 saudara. Mari saya undang Bapak Davis. Ini dari Sidoarjo akan memberikan kesaksian luar biasa. Mari Pak ya. Akan memberikan kesaksian bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Davis. Saya kemarin diajak oleh Pak Agus. Saya mau sedikit kesaksian mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Bapak Ibu, saya dari kecil dididik oleh keluarga saya untuk sudah mengenal Tuhan. Jadi dari saya kecil saya sudah Kristiani Bapak Ibu. Singkat cerita saya menikah dengan istri saya. Istri saya pun juga dari Kristiani juga. Setelah kami menikah, kami menjalani proses pernikahan ya kurang lebih setelah setahun Bapak Ibu ya. Setahun setelah kami menikah, kami kok belum dikaruniai keturunan Bapak Ibu. Nah di situ kami mulai mikir loh, kok ada yang salah ya. Karena kami pernah ikut seminar bahwa kalau ke seminar Mbak Dokter ngomong kalau sudah setahun sudah menikah, belum punya anak, mulailah kamu mulai periksa-periksa. Akhirnya kami memutuskan kami periksa ke dokter. Dan saat kami periksa ke dokter kami dinyatakan bahwa intinya istri saya ada masalah, saya juga ada. Gitu. Dokter bilang bukan enggak bisa punya anak. Bisa, cuman kamu harus berusaha lebih keras gitu Bapak Ibu. Nah, di situ kami mulai ke dokter, ke banyak dokter sudah. Kami ke dokter A, dokter B, yang ada yang teman atau saudara bilang dokter C, kami ke dokter C, kemanapun kami usahakan Bapak Ibu. Tapi nggak ada hasil Bapak Ibu. Suatu ketika saudara dari istri saya yang bukan dari Kristiani itu ngajak kami, yuk kita sama-sama pergi yuk. Kemana saya tanya? Kita ke Rembang, ya hampir ke Jawa Tengah lah ya Bapak Ibu. Di sana banyak orang yang datang ke sana, mereka bilang berhasil loh, bisa loh punya anak gitu. Awalnya saya tidak mau Pak Ibu, loh ngapain? Saya ini loh Kristiani dari kecil. Saya tahu bahwa saya tidak boleh menyembah Allah yang lain, bahwa Tuhan saya pun juga Allah yang pencemburu. Tapi karena namanya manusia kita ini, namanya orang kadang kan kita kepingin ya Bapak Ibu ya. Kita menginginkan sesuatu. Akhirnya setelah diomong berulang kali, iman mulai goyah. Oh iya enggak, saya mulai ngasih apa ya, kalau excuse lah. Maksud agama, semua agama mungkin juga mengajarkan kebaikan, saya mikir begitu Bapak Ibu. Akhirnya ya sudahlah, kami berangkat Bapak Ibu. Ikuti acaranya seperti apa. Bahkan saya yang dari kecil sudah Kristiani diajarkan bahwa kita tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan. Di sana ada patung. Di situ saya sembah patung itu Bapak Ibu. Karena iman saya mulai goyah, saya ingin punya anak, saya punya keturunan, saya sembah. Bahkan saya menyembah di kakinya, saya sembah. Dan saya mengikuti kalau mungkin orang apa ya, kayak dikocok-kocok kayak jamsi gitu ya, kalau salah itu namanya. Saya lakukan itu. Saya ikuti semua ritualnya. Dan sampai akhirnya setelah itu selesai saya pulang. Pulang pun ya saya tetap berusaha. Saya ke dokter A, dokter B gitu. Tapi setelah saya pulang dari situ, semuanya dimudahkan Bapak Ibu. Istri saya yang ada masalah tiba-tiba membaik. Dan saya pun juga yang waktu itu ada masalah tiba-tiba kami juga membaik kondisi saya. Saya waktu ke dokter. Nah di situ iman saya jujur saya mulai goyah. Wih, Tuhanku yang aku sembah dari kecil, yang aku percaya dari kecil, aku minta ini aja nggak diturutin. Sedangkan aku mulai menyembah ke Allah yang lain diturutin. Dan waktu itu setelah saya ke dokter, hamil loh Bapak Ibu kondisinya. Setelah kondisi saya membaik, kami hamil. Istri saya hamil. Wah iman saya semakin goyah waktu itu. Waduh Tuhanku ini berarti tidak sehebat
Allah lain gitu maksudnya. Setelah hamil, kami ke dokter. Kami rawat kehamilan ini sampai usia kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan lah. Dokter mulai melihat lagi kondisi janinnya. Dokter ngomong, loh ini kok janinmu kok nggak berkembang ya? Wah, jujur waktu itu sudah susah hamilnya, ini hamil kok nggak berkembang, mulai takut lagi. Waduh gimana ya? Pokoknya kami tetap berusaha. Di tengah kami berusaha itu tiba-tiba suatu pagi kandungan istri saya jatuh Bapak Ibu. Kayak kantong kecil gitu. Sebelumnya memang ada pendarahan, ada flek gitu Bapak Ibu ya. Tapi akhirnya kantong kandungan itu jatuh. Kami ke dokter menyatakan juga, wah ini keguguran. Kamu harus dikuret, istri saya harus dikuret. Wah waktu itu kecewanya luar biasa Bapak Ibu. Sangat kecewa. Dan kita ini kadang manusia repot ya Bu ya. Saya mintanya enggak sama Tuhanku ke Allah lain. Waktu kejadian ini terjadi, saya kecewanya sama Tuhan luar biasa. Sambil menjalani, saya sambil bersedih, kami berduka. Tiba-tiba ya saya diingatkan, loh kamu ini loh gak minta sama Tuhan, kok kamu marahnya kok sama Tuhan, saya bilang gitu. Di situ saya berdoa, saya mulai sadar, saya berdoa sama istri, kami menangis, kami minta ampun sama Tuhan. Tuhan kami berserah, wis ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, kami mau berbalik dari jalan kami yang jahat, kami melupakan Engkau, kami mau kembali kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa, kami berlutut, kami minta ampun sama Tuhan. Di situ saya dan istri sepakat, kami berjanji bahwa Tuhan gini, aku percaya Engkau baik, Engkau mengasihi kami. Mau Tuhan kasih saya keturunan, Tuhan tidak kasih saya keturunan, intinya saya masih mau tetap cinta sama Engkau Tuhan. Wes apapun itu, saya dikasih tidak dikasih, pokoknya saya bertobat, saya mau mengasihi Engkau. Engkau begitu baik sudah sama saya Tuhan. Setelah kami memutuskan itu, kami menjalani kehidupan seperti biasa. Dan kami kembali ke jalan Tuhan, kami sudah tidak mikir namanya anak-anak itu sudah tidak mikir sudah. Wis jalani aja, hidupin seperti biasa, tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya pada Tuhan. Suatu ketika, tiba-tiba selang 1 bulan, 2 bulan lah, kurang lebih ya Bapak Ibu ya, saya waktunya kurang ingat. Di suatu pagi istri saya telat menstruasi Bapak Ibu. Tapi waktu itu istri saya cuma mikir, wah paling ya kayak dulu-dulu lah. Kan istri saya sering telat-telat menstruasi, paling tidak ada masalah. Tapi kok lama tidak menstruasi, tiba-tiba dia kepikiran, dia suruh saya belikan test pack. Nah, saya belikan test pack, waktu itu adanya waktu itu yang ready, test pack yang murah yang cuma 3 ribuan itu Bapak Ibu, saya belikan. Waktu di test pack, kok 2 garis. Jadi saya ngomong loh, mungkin salah ini kan kamu beli test pack murahan, paling hasilnya juga ada akurat lah. Saya disuruh beli lagi Bapak Ibu, saya ke apotek lagi, saya cari lagi, saya beli lagi di apotek yang lain. Dan setelah di test pack, hasilnya tetap 2 garis. Kami ya nggak mau bersenang hati dulu, kami ke dokter akhirnya Bapak Ibu. Kami ke dokter dan kami cek ternyata betul. Hasilnya istri saya hamil Bapak Ibu. Di situ kami bersuka cita luar biasa. Dan banyak pelajaran yang saya dapat dari peristiwa ini bahwa apapun yang terjadi, jangan berpaling dari Tuhan. Udah kita berserah aja, kita nurut apa katanya Tuhan. Percaya bahwa waktu Tuhan itu tidak akan pernah telat, tidak akan pernah terlambat, dan waktu Tuhan itu yang terbaik. Saat kita berserah, saat kita berseru, saat kita sudah menyerahkan, Tuhan aku pasrah sudah sama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita, dan Dia memberikan yang terbaik buat kita. Dan gak cuma 1, sekarang anak saya dikasih 2 anak sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mau tambah lebih berapa? 4? Oh sudah cukup 2 katanya. Terima kasih Pak David, sudah berkati. Saudara, karena keputusan Tuhan itu adalah pasti yang terbaik. Karena keputusan manusia ini yang kurang baik, saudara. Ya, kita akan belajar dari Raja Hizkia, bagaimana satu keputusan yang diterima oleh Hizkia pada waktu itu. Di 2 Raja-Raja 20 ayat 1-3 dikatakan,
Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir apa saudara? Hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati. Ya, dan tidak akan sembuh lagi. Satu keputusan yang final, tidak bisa disembuhkan. Lalu Hizkia memberikan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan dan berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Wah, saudara ya, menangis. Bagaimana gak menangis? Satu ketika misalnya saudara menunggang seorang hamba Tuhan, ya, Pak doano Pak, papaku ini, doano mungkin keluargaku ini, kemudian didoakan saudara, ya saya doakan ya Bu ya. Tuhan berkata, hari ini engkau akan mati. Apa reaksi saudara? Pak, wis pulang kemari Pak, ojo doano saudara. Ya, wes ngarai takut tahe, mosok suruh doakan kok langsung katanya kamu gak sembuh lagi. Hari itu Hizkia saudara merasakan bahwa dia menerima berita yang sangat menakutkan. Apa saudara? Terima berita yang sangat menakutkan. Divonis mati. Tidak ada apa saudara? Tidak ada harapan. Meninggalkan segala-galanya. Dia divonis mati. Gak enak saudara. Ya, waktu dengar jaksa atau hakim memutuskan dihukum mati, palu diketok, tuk, 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 sudah. Itu sudah pasti Pak ya. Apa ingkrah istilahnya? Wah, ini Pak John lebih tahu saudara. Ya, waduh, hukuman mati. Satu vonis yang tidak enak. Berapa banyak hari ini kita mendapatkan vonis, engkau akan mati. Engkau tidak bisa disembuhkan. Mati dalam usahamu, mati dalam segala-galanya. Tapi tenang, saat kita hadir pagi ini, ada Yesus yang memberi kemenangan. Tepuk tangan yang luar biasa. Ada Yesus yang memberi kekuatan kita. Orang lain gak bisa. Satu vonis yang gak enak saudara. Mahasiswi Cina, ya dia harus divonis hukuman mati dengan cara disuntik. Cantik, masih muda, masih bisa berkarir, masih panjang jenjang karirnya. Tapi waktu dia kena vonis hukuman mati, dipilih hukuman mati dengan suntik. Ditidurkan saudara. Di video lagi. Disuntik. Ya, berapa menit kemudian dia kejang. Kemudian meninggal. Dia sudah tahu vonis hukuman matinya. Hizkia waktu itu sudah tahu bahwa dia tidak bisa disembuhkan lagi. Dia terpaksa harus apa? Meninggalkan segala-galanya. Dikatakan bahwa Hizkia tidak bisa mengendalikan situasi pada waktu itu. Dia tidak bisa berbuat banyak. Ya, gak bisa berbuat banyak. Apa yang dia perbuat gak bisa. Keputusan yang sering dikali diambil manusia. Ketika keputusannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan keputusan Bapa, orang ini akan marah. Dia akan geram. Seperti kesaksian Bapak David tadi, marah. Kenapa di Tuhan? Sudah 2 bulan, 3 bulan, kejatuhan, keguguran, marah. Dan kedua seringkali manusia ini banyak menuntut. Senggol kanan kiri katakan, ojo nuntut ae. Ya, seringkali kita menuntut. Suka menuntut ini loh saudara. Karena keputusannya tidak sesuai dengan keputusan kita, keputusan saya. Kok gak sesuai dengan keputusanku? Kok gak sesuai dengan harapanku? Kembali lagi yang pertama, kita pastikan keputusan Tuhan yang terbaik. Yang terakhir apa? Kita tinggalkan Tuhan. Ya, seandainya anak ini lahir, saudara, Bapak David tidak bisa berdiri di tempat ini, saudara. Dia pasti akan tinggalkan Tuhan. Ini loh yang benar, itu salah. Ya, semua salah, yang benar yang ini. Berapa banyak hari-hari ini gereja mulai sepi, ya, tinggalkan Tuhan. Karena apa? Keputusannya tidak sesuai dengan keputusan kita. Wah, harapannya tidak sesuai dengan harapan kita.
Dia marah, wah cerita kemana-mana, wes percuma aku melayani, aku nyapu gereja, ngepel gereja, lap-lap kursi. Percuma, bojai saudara. Ya, nuntut Tuhan. Waduh, tak klaim janjinya Tuhan, tak klaim. Asuransi yang diklaim, mau tiap bulan gak pernah datang saudara, gak pernah bayar. Minta ngeklaim, gak bisa. Meninggalkan Tuhan, tuh Tuhan kok dilawan. Ya, siapa sih rugi? Kita sendiri. Aku gak mau Tuhan-Tuhanan. Ya, seringkali kita dengar, wes gak mau Tuhan-Tuhanan. Hati-hati saudara. Bukan Tuhan yang rugi, oh rugi enggak. Kita yang rugi. Amin. Ini loh, langkah Hizkia. Ayo kita belajar ya. Langkah yang diambil Hizkia ketika dia menerima keputusan yang tidak sesuai dengan keputusannya. Di ayat 2 dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Waktu dengar vonis, ya dengar vonis, ya Hizkia memalingkan ke arah dinding ini saudara. Artinya apa? Dia tetap tinggal diam di hadirat Tuhan. Menghadap ke dinding, dia tidak menghadap ke orang-orang semua. Kepada bawahannya, pegawainya, kepada Yesaya, enggak. Luar biasa. Artinya apa? Dia tinggal diam di hadirat Tuhan. Hizkia mengambil keputusan untuk tetap berdoa. Katakan 2, 3, berdoa. Katakan 2, 3, berdoa. Doa, berdoa. Doa besar kuasanya. Doa, berdoa, amin. Doa besar mujizatnya. Seorang hamba Tuhan berkata, banyak doa, banyak berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak pernah berdoa, gak ada berkat, saudara. Betul ya Tante Lena ya? Itu. Kalau banyak doa, banyak berkat. Hizkia ini loh saudara. Dia tidak tanya kadang, ya apa masalahku? Bro, ya apa bro? Ya apa ini masalahku? Keputusan Tuhan seperti ini. Enggak. Dia berpaling ke dinding. Artinya apa? Dia punya satu jawaban, berdoa. Karena Hizkia sadar bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan. Seringkali manusia ini enggak sadar bahwa hidupnya ini di tangan Tuhan. Yang dia sadari bahwa kemauannya harus dituruti. Itu saudara. Kita hari ini belajar pagi ini. Seperti Hizkia memalingkan mukanya ke dinding. Artinya apa? Tidak ada orang lain yang tahu. Selain dia yang menghadap ke dinding. Dinding artinya menghadap ke hadirat Tuhan saudara. Hizkia ini sadar diri. Ya, bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini saudara. Hizkia tidak memakai haknya untuk menuntut saudara. Saudara, orang kalau sudah mengambil keputusan untuk berdoa. Saya mau katakan. Ini adalah kesukaan surga. Apa saudara? Kesukaan surga. Kita balik berdoa. Ini sama dengan kesukaan surga. Senangkan hati Tuhan. Ada lagu lama, kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Betul tante ya? Kesukaan surga yang diberikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Ya, waktu kecil saya ikut lagunya simpel. Dunia tidak memberi kesukaan selarang ini. Sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang maha tinggi. Nah, seperti itu saudara. Lagu lama menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau saudara berdoa. Ini loh, saya catat. Sama dengan kesukaan surga. Menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Katakan, hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saat kita rindu berdoa bagi Tuhan. Ini loh senang no hati Tuhan. Ya, toleh kanan kiri katakan, ayo doa. Senangkan hati Tuhan.
Hizkia tidak memakai haknya untuk menuntut Tuhan, menyalahkan Tuhan. Enggak ada. Ya, jangan sekali-kali kita nuntut Tuhan. Betul ya Pak David tadi ya, nuntut Tuhan. Ya apa gitu Tuhan? Meh itu bahasa Inggrisnya apa sudah? Hampir sudah. Ya, hampir sudah menjadi anak ini. Jatuh. Anak saya pertama, wah diberkati. Kedua, sudah 3 bulan keguguran. Ya, pelayanan ini maju mundur saudara. Ya apa itu Tuhan ya? Saya katakan Tuhan Yesus baik. Saya tidak mau menyalahkan Tuhan. Karena semua ini atas seizin Tuhan. Saya tidak menuntut. Tidak ada hak atau alasan saya untuk menuntut Tuhan saudara. Yang pertama, Hizkia ini sadar diri, saya katakan. Yang kedua, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 3, ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Dengan apa saudara? Dengan setia. Dan bawa dengan tulus hati. Bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Mungkin kata-katanya, Tuhan, ingatlah kiranya. Mungkin gak gitu saudara ya. Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup di hadapanmu. Wah. Ini dulu artis sinetron, tapi gak jadi saudara. Ya, gak cocok iki suaranya. Saudara, satu teriakan yang luar biasa. Tuhan, ingatlah akan aku. Hizkia menangis, dikatakan dengan sangat. Dia menangis dengan keras, artinya apa? Hizkia ini lagi memohon belas kasihan kepada Tuhan. Katakan 2, 3, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Orang kalau menangis kepada Tuhan, menjerit kepada Tuhan, surga ini loh, berbelas kasihan kepada saudara. Kok gak ada amin? Katakan yes, amin. Memohon belas kasihan. Hari-hari itu Hizkia gak berdoa kepada yang lain. Setelah ono sing lain tak enggak ya? Mungkin sing lagi nganggur iso nolong aku. Enggak saudara. Hizkia memalingkan mukanya dan berdoa kepada Tuhan. Dan dia katakan aku dengan tulus. Alasannya apa saudara? Dasarnya ini apa? Hizkia memohon belas kasihan Tuhan. Yang pertama karena dia ini taat dalam beribadah. Hizkia ini orang yang sangat taat beribadah. Dalam di ayat-ayat sebelumnya dia merontokkan Baal-Baal, penyembah-penyembah Baal, dihancurkan sama dia. Karena dia ini orangnya taat beribadah. Hizkia ini apa? Mau menjalankan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupannya, dia lakukan. Ya, tadi pujiannya mahkota kehidupan. Dia memperoleh mahkota kehidupan. Hidup yang selalu berserah. Hizkia ini selalu berserah kepada Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan. Apa-apa curhatnya sama Tuhan. Sehingga waktu ada vonis yang tidak mengenakan dalam hidupnya, dia tidak tanya ke kiri, ke kanan, ke semua arah. Enggak. Dia memalikkan badannya ke dinding. Dia doa. Karena dengan doa ada satu komunitas hubungan yang luar biasa. Amin. Kita doa nih, kita lagi terhubung, lagi terconnecting, saudara ya. Ku terhubung denganmu ya. Saudara, kalau kita terhubung dengan Tuhan, enak. Ya, saya belajar dari pribadi Ibu Lena. Ya, kalau ditelepon Ibu Lena doa. Ya, doa. Jam-jamnya dihabiskan doa. Ada hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Ya, kita gak tahu. Tapi kalau orang hubungannya rekat, ya saudara ya, kroso, apa terasa itu? Feelingnya sudah ada. Oh, hati-hati nak. Ada satu insting yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Seperti Hizkia ini. Dia sadar Hizkia ini. Orang yang selalu memohon belas kasihan Tuhan. Ini membantu kita mengalahkan ketakutan. Amin. Orang yang selalu memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, aku tahu. Kiranya kasih kemurahan-Mu yang akan memberikan kekuatan dalam hidupku. Oh saudara, segala ketakutan itu hilang. Ini yang mengalahkan ketakutan. Hari-hari saudara takut, tenang. Pulang dari tempat ini nangis, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Respon kita terhadap keputusan Tuhan ini apa saudara? Akan menentukan arah hidup kita. Saat kita merespon yang positif dari keputusan Tuhan,
arah hidup kita ini loh menjadi arah yang benar, saudara. Amin. Oh, luar biasa. Kalau kita nggak ada arahan dari Tuhan, hidup kita ibaratnya kapal. Kalau nggak ada kompas sih, saudara. Kapal ini selalu lari ke timur, barat, utara, selatan. Kenapa? Nggak ada kompas. Tapi kalau hidup saudara hari ini, pagi ini, saudara berang, Tuhan, aku percaya belas kasihan-Mu atas hidupku. Oh, kalau kita meresponi, itu yang menentukan arah hidup saudara. Saat kita mau menerima keputusan Tuhan, ada hasilnya. Ada hasilnya. Yuk kita baca di ayat 46. Ya. Apa sih Pak hasilnya? Kalau kita merespon keputusan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Dikatakan ayat 4 sampai 6. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba, wah senang saya kata, ada tiba-tiba. Datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapak leluhurmu. Telah ku dengar, apa saudara? Doamu dan telah ku dengar air matamu, saudara. Ya, telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Stop sampai sini. Yang pertama, Hizkia memalingkan wajah dan dia berdoa. Hasilnya apa? Tuhan Allah kita, Allah yang kita sembah, Dia mendengar doa saudara dan saya. Tepuk tangan yang luar biasa. Mungkin hari ini kau datang dengan penuh masalah. Keputusan gak sesuai dengan keputusan saudara. Dan di belakang saudara menangis terseduh-seduh. Meneteskan air mata. Dikatakan, aku melihat nak tetesan air matamu. Yang aku tampung dalam satu kirbatku. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan. Aku akan menyelesaikan. Aku akan membereskan. Siapa? Tuhan. Allah yang kita sembah itu yang beres masalah saudara. Orang lain gak ngerti, orang lain gak tahu. Tapi Tuhan dikatakan, sesungguhnya aku Allahmu yang akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota, dari tangan Raja Asyur. Dikatakan Allah akan memagari. Katakan 2-3. Allah akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Raja Daud hambaku. Yang terakhir senang saya. Dikatakan Tuhan akan memagari. Amin. Kalau hidup kita dipagari dengan kuasa Tuhan. Hidup kita ada keamanan. Amin. Ada ketenangan. Ada damai sejahtera. Pak, mana ayatnya ini loh saudara. Kalau ada saudara, teman, sahabat lagi stres, kasih ayat ini. Iki loh, kamu itu gak dewean, kamu gak sendirian. Tuhan itu yang magari. Aku takut, apa takut? Tuhan Allah yang berjanji, aku akan memagari. Ya, saudara, kalau kita dipagari Tuhan, mungkin orang jahat akan membinasakan kita. Orang lain mungkin akan menikung kita, akan menusuk kita dari belakang, akan menghancurkan bisnis kita. Tenang. Firman berkata, engkau diam saja, aku yang akan berperang melawan engkau. Amin. Aku yang akan berperang, engkau diam saja. Ya. Dikatakan kalau Musa berkata, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Saudara, hari ini katakan Tuhan, kalau engkau memagari aku, pimpin langkahku. Saudara, hal yang kedua, oleh karena iman percaya, seruan doa saudara dan saya didengar oleh Tuhan. Katakan amin. Seruan doa dan saya hari ini didengar Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Yesus kita. Ada ayatnya, ada. Coba kau dibaca Yeremia 29. Ya, Yeremia 29 ayat 12. Sama-sama yuk kita baca. Karena apa yang setiap keluar dari mulut kita, kita imani terjadi dalam hidup saudara. Sepakat? Yes. 2, 3. Dan apabila kamu berseru,
dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tepuk tangan untuk Tuhan yang baik bagi diri kita. Yes, ternyata seruan doa saudara memohon belas kasihan kepada Tuhan, hasilnya ini luar biasa. Ya, apa sih tujuan keputusan Tuhan dalam hidup kita? Iya, apa sih Pak tujuannya ya Pak? Yang pertama, untuk melatih iman kita semakin percaya kepada Tuhan. Ini. Yang kedua apa? Melatih untuk kita mengandalkan Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Yesus tetap selamanya. Wah, pujiannya, Allah sumber kuatku. Jangan di gereja saja, dimanapun kita berada, kita katakan Allah sumber kuatku. Bahkan dunia melihat, kok bisa ya kamu seperti itu? Karena Dia yang memagari dan hidup yang melakukan dan mengenapi firman Tuhan. Simple, hari ini kita bawa firman ini dalam hidup kita. Melangkah keluar dari tempat ini, saudara menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita bagi berdiri sekali lagi ya. Kita kasih salam hangat kanan kiri, katakan, Yesusku luar biasa, keputusan Tuhan yang terbaik. Mari Bapak kita lakukan perjamuan kudus dengan penuh makna bahwa roti adalah lambang dari tubuh Kristus dan anggur adalah lambang dari darah Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib menebus dosa kita dengan tubuh dan darah, melepaskan kutuk dosa dan bahkan penyakit kita. Mari sebelum kita memakan roti dan minum anggur ini, mari kita layakkan diri kita masing-masing. Saya berikan kesempatan berapa detik biar jadi berkat buat kita masing-masing. Mari kita layakkan diri kita. Haleluya. Ada yang sudah siap? Mari angkatlah roti tinggi-tinggi. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, ada waktu yang sangat singkat kita boleh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dia di atas kayu salib sudah membebaskan kita, dosa kita, kutuk kita, bahkan segala sakit penyakit kita, bahkan segala beban kehidupan Tuhan sudah tanggung. Mari kita semua patut bersyukur, bersyukur dan bersyukurlah. Oh, besar-besarkan namanya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami sembah-sembah-Mu, kami puji-puji-Mu ya Tuhan. Mari angkatlah suaramu, Bapak, yang bersyukurlah. Jangan mengeluh. Tuhan
yang terbaik buat kita. Bahkan keputusannya, keputusan yang terbaik. Kami bersyukur, oh haleluya. Yesus, ku puji namamu, hanya Engkau terpujilah. Berkati, Kau tunjukkan kasih setiamu